Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kisah William Suhaib Webb, Islam jawab pertanyaanku. Kakeknya adalah seorang pengkhutbah gereja. Dari ceramah-ceramah sang kakek, ia mengetahui banyak hal tentang Kristen. Aku bukan orang yang tidak mengenal agamaku dengan baik. Aku mengenalnya, tidak menerimanya, dan kemudian tidak mempercayainya. Cucu sang pengkhutbah gereja itu bernama William Webb. Saat berusia 20 tahun, ia melengkapi namanya menjadi William Suhaib Webb sebagai petanda identitas barunya. Ia resmi menjadi Muslim setelah 3 tahun gamang dengan agamanya. Aku pergi ke gereja 3 kali seminggu, dan aku juga membaca Bible, katanya saat diwawancarai dalam program Islam Independent The Dim Show. Meski bukan umat Kristiani yang taat, Webb mengaku mengetahui banyak hal tentang Kristen dan juga aktivitas keagamaan yang dilakukannya serta dari ceramah kakeknya. Sejak masih muda, Webb, ia telah merasa tidak mampu mencerna informasi dan ajaran agamanya tentang Trinitas. Bahwa Tuhan ada 3 atau bahwa ia adalah satu dari 3. Selain itu, dalam kitab suci yang dibacanya, Webb menemukan 2 Tuhan berbeda dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sejak itu, aku tidak bisa lagi mempercayai ajaran agamaku, ujarnya. Webb lalu mendatangi ibunya dan bertanya tentang Yesus, anak Tuhan yang mati untuk menebus dosa-dosa umatnya. Aku bertanya apakah itu inti dari penebusan dosa. Ibunya menjawab, ya. Tak puas, Webb mengejar dengan pertanyaan lain, lalu bagaimana dengan para nabi yang diutus sebelum Yesus? Tak satu pun dari mereka percaya pada ketuhanan Yesus. Pada titik itu, Webb mengetahui bahwa para nabi, terutama Ibrahim dan juga Musa yang disebutkan dalam Alkitab, berdoa dan menyembah satu Tuhan. Bahkan, Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, dan dia juga berdoa pada Tuhannya, katanya. Tak mendapatkan jawaban dari sang bunda, Webb mulai pencariannya. 3 tahun lamanya, pria kelahiran 1972 ini membaca Al-Quran, kitab yang banyak didengar dari khutbah kakeknya. Selain itu, hal lain yang mendorongnya mendekati Al-Quran adalah stigma positif tentang Islam kala itu. Tidak seperti sekarang, pada masa itu kami, masyarakat AS, berpikiran bahwa para Muslim adalah orang-orang yang benar. Bahkan, katanya, ada pendapat yang mengatakan bahwa siapapun yang ingin menjadi orang yang benar dan lurus, ia harus bergaul dengan Muslim. Mempelajari Islam, Webb menemukan jawaban atas segala pertanyaan dan keagamaan terhadap ajaran agamanya sebelumnya. Ketika diminta menjelaskan tentang Allah, Webb mengatakan Allah adalah zat yang unik. Karena dia tidak menyerupai apapun dan juga siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena itu, Allah tidak mungkin punya anak. Jika ia beranak, maka ia menyerupai makhluknya. Mengenai dosa warisan, Webb tegas menjawab Islam hanya percaya pada fitrah yang dibawa manusia sejak lahir. Konsep dosa warisan itu tidak adil, sedangkan Allah bukan zat yang tidak adil, tegasnya. Sukses tapi tak bahagia. Pada usia 14 tahun, krisis keyakinan dalam diri Webb menjelma pada ketidakpercayaannya pada agama yang dipeluk, dan ia mulai terlibat kenakalan dan bergantung dengan sebuah geng lokal. Ia juga menjadi seorang DJ hip hop dan produser lokal yang sukses, serta melakukan rekaman bersama sejumlah artis. Meski sukses, Webb mengaku tak bahagia.
Aku sukses secara material, namun secara internal merasa kosong, katanya. Kekosongan itu membuatnya kerap merasa tertekan dan juga sedih. Padahal, hidupku dikelilingi uang, perempuan, klub dan juga geng yang hebat, semua berjalan dengan baik, katanya. Setelah masuk Islam, Webb meninggalkan karirnya di dunia musik yang telah menghidupinya itu. Ia mengikuti gairahnya menyelami dunia pendidikan. Setelah memperoleh gelar sarjana di Universitas of Central Oklahoma, ia berguru intensif mengenai ilmu-ilmu Islam dari seorang ulama terkenal berdarah Senegal. Lalu, sejak 2004 hingga 2010, Webb mendalami Islam di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Kairo. Selama periode tersebut, setelah beberapa tahun belajar bahasa Arab dan juga hukum Islam, ia menjadi kepala Departemen Penerjemah Inggris di Darul Iktaf Al-Misriyah. Di luar disiplin ilmu yang ditekuninya, Suhaib menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya di Mekah yang telah mendapatkan sejumlah ijazah atau lisensi yang menunjukkan standar keulamaan yang tinggi. Kini, Webb adalah Muslim Amerika yang juga dikenal sebagai pendidik, aktivis, dan juga dosen. Karyanya menjembatani pemikiran Islam klasik dan juga kontemporer. Ia membidik isu-isu relevansi budaya, sosial, dan juga politik bagi kelangsungan Muslim di Barat. Webb juga diminta menjadi imam di komunitas Islam Oklahoma, di mana ia rutin memberikan khutbah, mengajar di kelas-kelas agama, dan menjadi konselor bagi keluarga dan juga pemuda Muslim di sana. Di luar itu, dia menjadi imam dan juga pemuka agama bagi komunitas Muslim di seluruh penjuru Amerika Serikat. Webb pernah menggalang dana sebesar $20.000 untuk janda dan juga anak-anak pemadam kebakaran. Sebagai mu'alaf, Webb mengaku hidup di tengah masyarakat non-Muslim di AS bukanlah hal yang mudah. Di tengah kecurigaan dan juga Islamfobia di kalangan masyarakat AS, ia tertekan untuk terus menunjukkan citra agama yang sesungguhnya dan menciptakan kehidupan beragama yang harmonis. Selain itu, Webb telah memberikan kuliah di berbagai belahan dunia termasuk Timur Tengah, Asia Timur, Eropa, Afrika Selatan, dan juga Amerika Utara. Sepulangnya dari Mesir, ia tinggal di wilayah Teluk, California, di mana ia bekerja bersama komunitas Islam Amerika sejak musim gugur 2010 hingga musim dingin 2011. Belum lama ini, ia menerima sebuah posisi sebagai imam pusat budaya komunitas Islam Boston atau masjid terbesar di wilayah New England, hingga ia memutuskan untuk membawa keluarganya ke Boston dan menetap di sana. Pada 2010, Royal Islam Strategy Study Center memutuskan ke dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh di dunia. Dan laman situs internetnya www.suhaibwebb.com terpilih sebagai Blog of the Year terbaik setahun sebelumnya. Advokat Islam dan juga moderat. Suhaib Webb juga menjadi anggota aktif komunitas Muslim Amerika dan memberikan perhatian yang besar pada Departemen Pemuda komunitas tersebut. Dengan beasiswa dan juga komunitas inilah, Webb berkesempatan menimba ilmu di Universitas Al-Azhar dan mendalami bahasa Arab. Secara berkala, di selang kesibukannya, Webb kerap menggelar kuliah dan menulis artikel untuk menawarkan perspektif Islam atas isu-isu terkini, seperti keterlibatan masyarakat dan juga relevansi sosial. Beberapa pejabat pemerintahan Inggris seperti dikutip The Guardian dalam edisi 2004 menggambarkan Webb sebagai pemimpin moderat bersama sejumlah tokoh lain seperti Hamzah Yusuf dan juga Ammar Khalid. Tak hanya itu, eksistensi Webb di dunia jejaring sosial pun diakui. Pada 2010, kicauannya di Twitter memenangkan voting Twitter Muslim terbaik. Kini, eksistensi dan aksi Webb dinilai sebagai bagian dari upaya efektif membendung aksi ekstremi agama.
Dan sebagai seorang advokat bagi kalangan muslim akar rumput, ia giat mempromosikan perubahan sosial. Ia menegaskan Islam di Amerika adalah Islam yang tidak berkiblat semata pada budaya Arab, sesuai dengan hukum Al-Quran, namun juga mencerminkan kebiasaan dan budaya bangsa ini, ujarnya. Webb mengatakan, radikalisasi tumbuh subur di AS jika Muslim dan non-Muslim sama-sama meyakini Islam tidak sesuai dengan Amerika. Muslim adalah bagian dari kekayaan budaya AS dan sudah menjadi bagian dari budaya kita dalam jangka waktu yang lama. Meski berjuang sebagai advokat Muslim, terutama Muslim AS, Webb mengakui tak mudah hidup dengan budaya yang sama sekali berbeda. Sebagai mu'alaf, awalnya tidak sepenuhnya nyaman menjadi diri sendiri dengan status yang berbeda. Kini, mu'alaf AS harus mengadopsi budaya berbeda, sementara kita tidak dibesarkan dengan budaya ini. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran dan juga hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akidah Islam bersifat universal atau menyeluruh karena mampu menyelesaikan secara tuntas dan juga utuh terhadap seluruh masalah besar dalam persoalan kehidupan manusia, seperti masalah ketuhanan, alam semesta, kenabian, dan juga tempat kembali akhirat. Fakta yang demikian membuat orang-orang Barat, Eropa, dan negara-negara maju banyak memeluk agama Islam. Seorang profesor, akademisi, politikus, dan juga ilmuwan. Inilah beberapa alasan orang berpengaruh masuk Islam. 1. Terkagum dengan Al-Quran. Banyak pakar di bidang matematika, fisika, dan juga kimia yang memeluk Islam setelah membaca Al-Quran. 2. Terbiasa berpikir logis. Warga Eropa dan Amerika terbiasa berpikir secara logis, sehingga mereka tidak percaya dengan hal-hal yang gaib, seperti setan dan juga tahayul. 3. Kecewa dengan agama yang dianut, serta turun-temurun. 3. Pengalaman spiritual dan juga pribadi mereka yang dialami. 5. Hubungan interaksi dengan kaum muslimin dan adanya penyalinan karya-karya ilmiah dari manuskrip Arab di dalam bahasa Latin dan sebagainya. Di dalam bahasa Latin dan sebagainya. Selain itu, agama Islam membuat ketenangan dan juga kenyamanan bagi yang memeluknya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.